rekayasa seperti ini, ya kan? Karena ini tidak boleh terjadi. Gerakan-gerakan ini sepertinya gerakan-gerakan yang perlu ke depan nanti perlu ditertibkan. Penegakan hukum yang terburuk saya lihat selama saya jadi polisi. Terpidana Sudirman sampai kini masih menuai perhatian sejumlah kalangan. Belakangan berhembus kabar jika Sudirman dipindahkan ke Lapas Bandung. Dan sampai kini keluarga kesulitan menemui Sudirman. Dipindahkannya Lapas Sudirman menuai banyak reaksi, tidak terkecuali mantan Wakapolri Ugroseno yang mempertanyakan prosedur dipindahkannya Sudirman ke Lapas Bandung. Lantas, perlukah aparat yang terlibat hingga petugas lapas yang menghalangi Sudirman bertemu dengan keluarganya untuk ditindak secara tegas? SOP di lapas sudah ada, SOP di kepolisian sudah ada. Seorang tersangka yang sudah menjadi terdakwa kemudian terpidana menjadi narapidana, itu sudah tanggung jawabnya lapas. Kalau ada perpindahan narapidana antar lapas ke lapas, itu kan paling tidak sudah ada surat izin mulai dari kantor lapas itu sendiri, kemudian ke Kanwil sampai Kumham, sampai ke Dirjen kalau perlu. Jadi persoalan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi kalau seorang sudah menjadi napi kemudian masih katakanlah dibon lagi, dipinjam lagi untuk mengungkapkan DP, itu menurut saya aturan mana yang dipakai? Gerakan-gerakan ini sepertinya gerakan-gerakan yang perlu ke depan nanti perlu ditertibkan. Hubungan tata cara kerja antara lapas dengan kepolisian, dengan jaksa dan pengadilan ini harus ada. Jadi apa perlu izin ketua pengadilan setempat untuk bisa memindahkan lapas, berapa lama dan sebagainya harus disebutkan. Jadi jangan semaunya sendiri memindahkan seorang narapidana itu dari lapas ke lapas yang lain gitu aja. Saya sampaikan ya bahwa kemarin kita sudah pada hari Senin kemarin kita sudah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum maupun ke Kapolri ya. Ini ada surat kita ya. Nah kemudian di dalam surat ini kami juga tembuskan kepada LPSK ya, bahkan ke Komnas HAM juga ya, mengenai keadaan yang sebelumnya bahwa Sudirman ini sulit ditemui ya. Jadi kami sudah tembuskan ya surat kepada Menteri Hukum dan kepada Kapolri ini, kami juga tembuskan kepada Komnas HAM maupun LPSK ya. Jadi tembusan ini kita maksudkan supaya para instansi itu pimpinannya supaya bisa memberikan atensi, terutama kepentingan kami di dalam hal ini adalah mempertemukan keluarga dengan Sudirmannya ya, bukan mengurusi kasus hukum Sudirman, karena untuk kasus hukum Sudirman itu sudah ada kuasa hukumnya tersendiri ya. Kami juga memberikan rekomendasi, mengingat proses peradilan pidananya itu sudah tidak ada, maka kami meminta supaya Polda juga mengembalikan Sudirman ke lapas. Begitu juga kami merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya, Seki Lapas Cirebon untuk bisa meminta kembali Sudirman supaya kembalikan sebagai warga binaan gitu loh, karena memang posisinya Sudirman kan sebagai terpidana gitu ya. Nah itu yang seharusnya sudah dilakukan. Surat rekomendasi itu sudah kami kirim itu sekitar Juli, tanggal 20 Juli lah, itu sudah diterima seharusnya gitu loh. Nah sampai dengan hari ini kami belum dapat kabar ya posisinya, tetapi kami dengar 6 terpidananya yang sudah dikembalikan ke Lapas Cirebon.
Nah, kayaknya lebih baik sebaiknya ya Kementerian Hukum dan HAM itu Lapas Cirebon itu juga menanyakan kepada Polda gitu ya, itu bagaimana posisinya gitu. Kalau memang sudah dikembalikan itu ada di mana sehingga keluarga korban bisa keluarga Sudirman bisa mengakses Sudirman lebih mudah. Tidak hanya sulit ditemui pihak keluarga, upaya keluarga mengajukan permohonan agar kejiwaan Sudirman dilakukan pemeriksaan usai Sudirman diduga mengalami kebutuhan khusus juga tidak dikabulkan oleh kuasa hukum Sudirman yang ditunjuk aparat kepolisian. Sontak saja, hal tersebut menimbulkan keprihatinan cukup mendalam. Apa yang dilakukan kuasa hukum Sudirman melampaui tugasnya sebagai penasehat hukum. Lantas, seperti apa kata Ugroseno menanggapi berbagai kesulitan yang dialami keluarga Sudirman yang diduga kerap dihalangi oleh kuasa hukum Sudirman? Ya sekarang gini, undang-undang tentang penyelenggaraan aparat pemerintah yang bersih itu juga sudah ada. Ya. Kemudian setiap lapas juga ada dokter. Paling nggak ada perawat. Ini kan bisa memberikan saran kepada pimpinan lapas. Jadi apakah ada putusan pengadilan menyatakan tidak boleh Sudirman tidak boleh diambil keterangannya, tidak boleh mengajukan PK dan sebagainya. Saya rasa tidak ada. Ini perbuatan oknum yang harus segera dilaporkan kepada kementerian di sana, di Kumham melalui Dirjen Lapas. Ya, yang seperti ini kalau perlu ya menurut saya gampang sih, udah dipecat saja udah cukup menurut saya. Masih banyak petugas lapas yang bagus lah, gitu aja. Sudirman kan menurut penjelasan dia memberikan keterangan bahwa dia mengakui perbuatannya. Tapi alat bukti yang lain tidak ada. 2 alat bukti loh. Keterangan saksi dan alat bukti ini nggak ada. Nilainya sama sekali nggak ada Sudirman. Makanya penegakan hukum yang terburuk saya lihat selama saya jadi polisi di Cirebon ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan seperti itu ya. Jadi sebaiknya sekarang orang yang memberikan keterangan bohong, keterangan tidak benar tadi, dan orang yang memerintahkan membuat keterangan bohong dan sebagainya ini dilaporkan kepada polisi, diproses sampai sidang pengadilan, dan putusan pengadilan pun nanti itu bisa dijadikan novum untuk mengajukan PK. Jadi karena mereka sudah ditahan 8 tahun ya bersabar mungkin ya. Memang pada kami sebenarnya sudah juga punya dokumen bahwa dulu kuasa hukum pada saat persidangan itu memang sudah meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Sudirman. Ya, namun dulu tidak dipenuhi. Nah, jadi memang rencana itu untuk memeriksakan kejiwaan Sudirman ini memang ada. Itu inisiatifnya dari pihak keluarga. Ya. Nah, pihak keluarga memberitahukan kepada kami keinginannya. Nah, memang pada saat kemarin itu kita agak kesulitan, keluarga agak kesulitan bertemu dengan Sudirman. Nah, apakah jadi pemeriksaan kejiwaan ini? Kita tunggu saja nanti hasil pertemuan keluarga dengan Sudirman pada hari Kamis ini. Sudirman menjadi satu-satunya terpidana yang enggan mengajukan upaya hukum luar biasa atau PK. Sontak saja, hal tersebut menimbulkan kecurigaan jika Sudirman dalam kondisi tertekan. Tersiar kabar jika keputusan Sudirman tidak mengajukan PK lantaran dipengaruhi kuasa hukumnya. Tentu saja keputusan Sudirman tidak mengajukan PK bertentangan dengan keinginan keluarga yang berharap Sudirman menyusul ke 6 terpidana lainnya yang mengajukan PK. Lantas, perlukah semua yang terlibat dalam upaya menghalangi Sudirman bertemu dengan keluarganya serta mempengaruhi keputusan Sudirman agar ditindak tegas? Bagaimana pula Ugroseno menanggapi polemik yang dialami Sudirman? Bagaimana pula Ugroseno menanggapi polemik yang dialami Sudirman?
lawyer atau penasihat hukum, pengacara ini harusnya mempermudah hubungan keluarga dengan pihak terpidana atau mungkin tersangka, terdakwa, ya kan. Jadi kalau ada penasihat hukum, lawyer atau pengacara yang seperti yang menemani Sudirman saat ini, keluarga berhak memutus hubungan dengan penasihat hukum tersebut, dan bila perlu melaporkan kepada dewan etik advokat atau pengacara, ya kan, karena ini tidak boleh terjadi rekayasa seperti ini. Nah, setelah diputuskan, keluarga menunjuk penasihat hukum yang baru yang akan membantu dia nanti dalam rangka PK-nya, ya. Jadi tidak ada perbuatan penasihat hukum yang selama saya di kepolisian yang bertindak seperti itu merekayasa supaya terpidana itu harus mengikuti apa kemauan penasihat hukum. Propam harus turun tangan. Ada apa ini yang seperti ini? Ya beginilah, polisi yang sudah baik ini biar tetap baik, dibangun tetap baik. Yang polisi jelek menurut saya diberhentikan tidak dengan hormat saja sudah nggak ada masalah kok. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti ya polisi akan semakin baik ya. Jangan sampai diganggu, dirusak oleh oknum-oknum yang hanya membawa kepentingan sendiri-sendiri, seolah-olah dia adalah penegak hukum yang profesional itu aja. TKP itu tempat kejadian perkara yang merupakan titik awal yang dulu juga pernah digagas oleh sekarang bintang 2 kalau salah, Krisna Mukti ya. Nah, itu mungkin menjadi pelajaran utama di pendidikan perwira khususnya Akpol, bahwa jangan main-main dengan TKP. Kalau TKP ini adalah titik koordinasi awal dan akhir, semua bukti, semua fakta di situ sudah bisa ditemukan dan dianalisa di situ. Jadi biasanya TKP itu kan hanya cukup pasang polis lain terus ditinggal. Jangan pasang polis lain, pasang tenda kalau perlu, bikin perencanaan, semua ada di situ. Jadi memindahkan kantor ke TKP ini lebih baik menurut saya. Pemahaman keluarga ini terhadap kasus yang dihadapi Sudirman dan dampaknya itu mereka ternyata belum tahu. Ya, mereka itu belum paham artinya hukuman seumur hidup. Nah, apakah Sudirman juga mengerti arti hukuman seumur hidup? Nah, ini kita juga belum tahu. Nah, untuk pertemuan Kamis ini, kami itu hanya memfasilitasi tanpa berusaha mencampuri pembicaraan antara orang tua atau keluarga dengan Sudirman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.